Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, ya. Selamat malam buat kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Ya, Malam, saya tidak Kak. saya tidak menyebut adik-adik ya, karena saya menganggap ini yang di bawah saya teman saya juga lah gitu ya. Saya senang bisa diajak untuk sharing di tempat ini menggunakan bahasa Indonesia, dan ini menyenangkan buat saya karena dengan bahasa yang lain sangat tersiksa, tidak bisa mengekspresikan semuanya. Ya, saya ingin memulai sharing malam ini dengan sebuah pertanyaan, dan ya mungkin waktunya juga terbatas, jadi saya bertanya dan saya yang sendiri akan menjawab gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang menjawab atau kakak-kakak mungkin akan lama, jadi saya sendiri yang menjawab gitu. Tapi di dalam hati kakak-kakak sama teman-teman bisa menjawab dan mungkin memikirkan terkait dengan pertanyaan dan bisa menjawab sendiri gitu. Pertanyaannya ini, apakah kita pernah melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang lama? Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Saya pertama kali menyetir di Korea, ini kan tempat setirnya ini kan berbeda sama Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan sebelah kanan, di Korea ini kan sebelah kiri. Jadi jelas jalannya juga berbeda. Kalau di Korea kan jalannya di sebelah kiri, terus sedangkan di Korea jalannya sebelah kanan. Jadi di kepala saya ini sudah sekitar 20-30 tahun itu saya tinggal di Indonesia, itu kan nyetirnya itu kan selalu ada di sebelah kiri. Terus tiba-tiba datang ke sini dan harus menyetir. Saya jalannya itu kan harus di sebelah kiri, tapi jalannya harus ada di sebelah kanan, tapi saya ambil di sebelah kiri. Jadi tiba-tiba itu papasan dengan mobil yang datang dari depan, itu kaget sekali, apalagi dengan kecepatan yang itu ya, bukan kecepatan biasa, itu kaget sekali. Wah, seperti itu. Saya kemudian sadar, oh saya bukan di Indonesia. Akhirnya saya pindah lagi. Itu satu contoh. Terus kemudian di Korea ini kan sangat terkenal dengan teknologinya ya, teknologinya advance gitu, daripada sebelumnya. Saya tidak tahu sekarang di Indonesia bagaimana, tapi di sini TV itu ada seperti handphone itu loh. Kalau teman-teman mau googling atau mau apa itu kan pakai voice aja ya. Saya nggak tahu kalau Hai Siri kayak gitu itu kan kalau Google-nya apa ya? Biasanya kalau Google itu saya lupa kalau Google itu. Tapi kalau Apple itu kan Hai Siri, lalu kita kemudian minta apa nanti dia munculkan seperti itu. Nah sekarang di sini juga ada TV yang begitu. Jadi kalau mau hidupkan TV nggak perlu cari remote, langsung aja sebutkan passwordnya, lalu kemudian sebutkan channelnya, lalu itu muncul channelnya akan muncul. Terus kalau mau besarkan kecilkan suaranya ngomong aja kayak gitu, nanti sebutkan passwordnya, lalu kemudian kalau kebetulan di rumah ini kan passwordnya Arya seperti itu. Nama anak saya itu Tabi. Jadi kalau ngomong Arya sama Tabi itu nggak bisa direcognize sama TV itu. Jadi panggil Tabi dia jawab kayak gitu. Jadi TV-nya hidup tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya memang meskipun teknologinya advance tapi kayaknya agak error juga dia seperti itu. Nah, tapi kan dasar mentalnya saya ini mental apa ya? Mental lama. Jadi kalau mau hidupkan TV itu cari remote gitu. Apalagi kalau Tabi sudah bawa remote-nya main di mana, diumpetin di mana, itu kan akhirnya susah jadi nonton TV. Itu bingung cari remote, ini bisa setengah jam cari remote. Padahal sebenarnya ngomong aja bisa langsung TV-nya hidup, dan mau channel berapa langsung ngomong aja nanti dia hidup kayak gitu. Kompor juga. Jadi ada kompornya pakai WiFi. Jadi hidupin kompor itu pakai ini handphone kayak gitu. Jadi tapi kan memang dasar ini mentalnya mental lama. Jadi ya akhirnya manual pergi ke kompor hidupkan.
hidupin mobil juga. Biasanya kan kalau parkir mobil panas-panas kayak gitu, biasanya kita pengen kan masuk mobil sudah adem kan, ternyata kan masuk mobil itu panas karena dia ada di parkiran kena matahari jadi panas. Harusnya sebelum masuk mobil pakai handphone, hidupkan mobilnya, hidupkan AC-nya. Jadi tunggu beberapa saat, jadi mungkin 5 menit sebelum kita berangkat, sudah istilahnya kalau kita pakai mobilnya dipanasin lah. Kalau ini kan bukan mobilnya dipanasin, tapi mobilnya didinginin. Supaya ketika masuk sudah dingin dan langsung jalan, nggak kepanasan. Seperti itu di dalam mobil. Bisa semua dilakukan dengan cara-cara yang baru, dengan teknologi ini. Tapi karena memang mental dan kepalanya ini juga, ya saya sudah umur 40, jadi kan agak susah untuk adaptasi dengan teknologi baru, jadi kan ya masih kelihatan apa ya, gatek seperti itu. Mental yang lama ya, pola pikir yang lama itu masih seperti itu. Kemudian saya coba untuk menganalisa sendiri, mengapa ya? Ya mungkin bukan cuma saya, tapi ada banyak orang juga yang sulit untuk mengalami perubahan. Jadi ketika ada perubahan, ini susah sekali mengikuti perubahan, bahkan hampir resisten. Orang-orang itu resisten dengan perubahan. Nah, ketika saya coba lihat, manusia memang susah untuk mengalami perubahan. Jadi kalau itu bukan berubah dari dalam dirinya sendiri, itu kita nasihati seperti apapun, tapi kalau keputusan untuk berubah itu tidak dari dalam diri, itu susah banget. Karena memang sifat manusia itu memang susah untuk berubah. Ada beberapa alasan biasanya. Kalau yang saya temukan di dalam refleksi saya, ini biasanya ada 4 alasan. Pertama, ini karena kebiasaan. Kebiasaan yang sudah terpola, jadi orang sulit untuk berubah. Ya, faktor pola pikir, mental, karakter seseorang, ini kan banyak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi. Jadi yang sudah ada dibangun di dalam lingkungannya dia tumbuh kayak gitu. Jadi memang di masa lalu, jadi memang susah untuk mengubah. Butuh waktu. Bisa, tapi butuh waktu. Tetapi kalau dari dalam diri sendiri tidak mau melakukan perubahan, ini dinasihatin seperti apapun juga susah. Yang kedua, biasanya sudah terbiasa di zona nyaman. Jadi sekalipun itu kebiasaan buruk, karena ini sudah nyaman, akhirnya dia susah untuk keluar dari kebiasaan itu, meskipun itu kebiasaan buruk. Ini harus keluar dari kenyamanan berarti. Yang ketiga, ini karena identitas. Jadi kebiasaan yang membentuk identitas. Jadi orang akhirnya susah berubah karena ini sudah menjadi identitas dirinya. Jadi misalnya begini, di Korea ini kan orang terbiasa minum alkohol. Terbiasa minum alkohol. Itu yang paling terkenal kalau teman-teman sering nonton film atau drama Korea itu kan yang paling sering mereka minum itu kan soju, gitu ya. Ada 2 jenis orang nih, ada dua orang. Satu orang ditawarin, ayo minum soju. Saya lagi masalah dengan di dalam ini karena terlalu sering banyak minum alkohol, jadi ada masalah di dalam tubuhnya, jadi akhirnya dia kurangi. Jadi dia tetap minum alkohol atau dia mengaku sebagai seorang yang peminum, tetapi dia mau mengurangi. Ini identitas diri dia. Tapi ada satu tipe orang lagi ketika ditawarin minum soju, ayo minum soju ini. Oh maaf, saya Kristen. Wah, mungkin saya juga pertama kali bingung, apa hubungannya Kristen sama soju? Ternyata orang Kristen di Korea itu tidak minum alkohol. Apalagi misalnya kuliah di seminari. Wah, itu dosanya itu sama berat dengan ketika kita melakukan dosa korupsi kayak gitu. Itu sama berat dosanya kayak gitu. Jadi ada 2 hal yang dosanya itu berat banget bagi orang Kristen. Satu, minum alkohol, yang kedua merokok. Itu dosa besar sekali di Korea. Jadi kalau teman-teman pergi ke gereja, tolong jangan membawa rokok di gereja atau keluar dari gereja Anda merokok. Wah, ini masalah besar sekali. Ini dosa yang butuh pengampunan, dosa yang darah domba yang harus disembelihnya itu harus banyak banget. Seperti itu. Jadi ini sudah menjadi identitas. Yang terakhir,
Ini yang sudah dalam level yang sudah lebih dalam lagi, mengapa orang susah untuk berubah? Karena sudah menjadi belief-nya, kepercayaan. Ya, salah satu faktor orang susah berubah itu karena di dalam dirinya sudah tertanam pemikiran yang kuat, apa yang dia yakini, walaupun itu belum tentu benar. Jadi ini yang membuat akhirnya kalau sudah menjadi belief atau keyakinan, ini salah pun juga tetap akan dia bela. Kayak gitu. Ya, hal ini juga yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang dalam teks yang akan kita baca, khususnya murid-murid Yohanes Pembaptis. Di dalam teks yang kita baca ini, murid-murid Yohanes Pembaptis. Jadi, saya meminta tolong, mungkin Cia bisa bantu untuk membaca dari Matius 9, ayat 14 sampai 17, supaya kita semua bisa lebih jelas. Matius 9 ayat 17 sampai ayat 14 sampai 17. Baca sekarang. Ya. Matius 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Oke, terima kasih. Nah, di dalam teks ini kita melihat datanglah murid-murid Yohanes, ini maksudnya Yohanes Pembaptis ya, bukan Yohanes muridnya Yesus, tapi Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus. Nanti di dalam teks yang lain itu diceritakan yang datang bukan murid-murid Yohanes, tapi orang-orang Farisi. Itu di dalam teks yang lain itu. Tapi di dalam teks kita pakai murid-murid Yohanes. Mereka datang kepada Yesus, mereka berkata, "Mengapa kami orang-orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Ini sedikit aneh karena mereka bertanya, "Murid-muridmu tidak." Yesus bagaimana? Yesus puasa apa enggak? Kayaknya kalau murid-muridnya tidak puasa, mungkin Yesus juga tidak puasa. Tapi mereka tidak bertanya Yesus kenapa enggak puasa, tapi mereka bertanya murid-muridnya kenapa enggak puasa gitu. Nah, mereka datang kepada Yesus mempersoalkan masalah puasa. Mengapa mereka mempersoalkan soal ini? Karena puasa ini mendapat tempat yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ini sebagai salah satu ibadah kepada Tuhan. Jadi berpuasa ini adalah ibadah kepada Tuhan. Mengapa ini sangat penting? Karena makna puasa bagi bangsa Yahudi ini betul-betul punya arti yang sangat dalam sebenarnya. Jadi bagi mereka berpuasa itu bukan hanya sekedar tidak makan atau tidak minum. Bagi mereka berpuasa itu berarti mencari Allah di dalam kesesakan. Jadi ada sebuah urgensi, kegentingan rohani yang tidak bisa ditunda lagi. Pikiran dan hasrat, keinginan ini semua dipenuhi dengan kerinduan untuk bertemu Allah karena kegentingan hal itu. Jadi jangankan untuk makan, untuk membicarakan makanan saja itu mereka nggak bisa pikir lagi. Bagi mereka ini adalah mencari Allah di dalam kesesakan. Jadi karena kegentingan ini bahkan mikir untuk makan aja nggak sempat. Seperti itu. Nggak sempat untuk mikir untuk makan. Membicarakan juga mereka nggak pikirkan itu. Nggak sempat untuk pikirkan.
Jadi dalam perjanjian lama, puasa ini adalah sebuah ekspresi kehancuran hati. Kita tahu cerita-cerita di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa asing, lalu kemudian ditawan di Babel, mereka kehilangan identitas, mereka kehilangan jati diri mereka karena mereka sebenarnya merasa adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang dilindungi Allah, tapi ketika dihancurkan oleh bangsa lain kan identitas mereka menjadi hilang. Lalu Allah saya di mana yang selama ini saya sembah, kenapa tidak melindungi dan menjaga saya, seperti itu. Jadi ada sebuah ekspresi dari kehancuran hati yang harus direspon, ya, mendesak untuk mencari pertobatan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah kerinduan yang mendalam untuk mencari kemurahan Allah di dalam keputusasaan ini. Makanya mereka berpuasa. Tetapi di dalam seiring berjalan dengan waktu, mereka sudah tidak lagi berada di dalam tekanan. Ini berubah menjadi sebuah latihan rohani. Tekanan yang saya maksud ini tidak seperti tekanan ketika mereka dihancurkan oleh bangsa lain. Memang di dalam konteks sekarang, maksudnya konteks Alkitab yang kita baca saat ini dalam Matius, mereka sedang berada di dalam penjajahan Roma, bangsa Yahudi. Tetapi penjajahan Roma ini tidak sama seperti penjajahan dari bangsa sebelumnya. Mereka masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak kehilangan jati identitas mereka. Tetapi makna puasanya berubah menjadi sebuah latihan rohani. Gitu. Nah, ini sebenarnya adalah satu hal yang baik, puasa ini. Tapi persoalannya, ada apa yang salah? Apa yang salah dengan puasa ini sehingga Yesus dan murid-muridnya tidak melakukan hal tersebut? Bahkan sampai orang-orang murid-muridnya Yohanes Pembaptis ini datang dan bertanya, mengapa Anda tidak berpuasa? Murid-murid Anda tidak berpuasa, seperti itu. Nah, jawaban Yesus ini lebih absurd lagi gitu. Ini memang susah ini kalau bertemu dengan orang yang jawabannya absurd. Saya nonton satu komika yang dia sering bareng sama Regen gitu ya. Regen agak gemuk orangnya, saya lupa nama komika cowok satu yang agak kurus ini. Dia sering jawabnya absurd gitu. Nah, ini kira-kira tipikal Yesus ini model macam gitu, menjengkelkan gitu. Tanya apa, jawabnya lain. Ya, tapi jelas saya nggak bisa membandingkan Yesus dan komika itu ya. Kalau dia kan memang hanya ngomong aja, nggak ada jelas tujuannya. Tapi kalau Yesus ini kan ada jelas tujuan. Ya, Yesus menjawab 3 hal yang tadi kita lihat. Nanti saya akan coba untuk teliti lebih dalam. Tapi intinya sebenarnya persoalannya bukan pada puasa yang Yesus ingin mau bicarakan. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dengan makna puasa ini. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi yang salah itu ada pada diri si penanya. Jadi yang mau Yesus kritik ini bukan soal puasanya, tapi si penanyanya. Dalam konteks ini adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Rupa-rupanya makna puasa yang tadi kita sudah lihat di atas, itu sudah tidak lagi dihayati benar-benar oleh murid-murid ini. Atau bisa dikatakan oleh orang-orang Farisi, karena dalam teks yang lain itu adalah orang-orang Farisi. Dan atau mungkin mereka juga tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Kalau kita kan jelas, kita sudah tahu konteksnya, kita tahu itu Yesus itu siapa, tapi mereka ini tidak tahu Yesus ini siapa. Dan ada kemungkinan mereka sudah tidak lagi memahami makna puasa itu sebenarnya. Buktinya, jika mereka benar-benar sedang berada di dalam sebuah kegentingan rohani, urgensi rohani, sehingga memikirkan makan saja mereka tidak sempat, pertanyaannya mengapa mereka iseng datang ke Yesus lalu bertanya, mengapa Anda tidak berpuasa? Kalau kita berada dalam sebuah kesesakan, nggak sempat mikir orang lain gitu.
mikirnya itu kan tentang diri sendiri. Tuhan, ya seperti Ayub gitu loh. Tuhan, mengapa saya seperti ini? Gitu. Dan di dalam kesesakan ada kegentingan rohani untuk mencari dan bertemu dengan Allah gitu. Itu sudah tidak sempat bertemu dengan orang, apalagi mikir orang lain, apalagi mikir yang orang lain buat. Itu juga makin susah, makin sulit untuk mikirnya. Tapi ini mereka sempat-sempatnya. Saya yakin Yesus dan murid-muridnya tidak sedang berada di dalam rumah mereka. Yesus dan murid-murid tidak sedang berada di halaman dekat rumah mereka. Saya pikir Yesus ada di tempat lain, mungkin sedang asik bercanda dengan murid-muridnya, tiba-tiba mereka datang dan kepo. Kamu kok nggak puasa sih? Gitu. Ya saya nanti kalau ketemu sama murid Yohanes Pembaptis di atas, saya mau tanya gitu, kok kepo banget sih? Kayak gitu, mau cari tahu. Nah, ada kesan bahwa saya melakukan latihan rohani ini, tapi kenapa Anda tidak? Gitu. Jadi, latihan rohani ini bukan lagi menjadi latihan untuk diri sendiri, tapi sudah memaksa orang lain untuk mengikuti. Dari sini saya bisa menangkap kesan bahwa ritual yang sebenarnya ini adalah baik, ini menjadi sebuah rutinitas yang rutinitas yang legal, dan mungkin ini juga sudah mulai membosankan, tapi kalau mereka tidak lakukan, mungkin mereka tidak akan mendapat pahala. Jadi, ya harus dilakukan, tidak ada pilihan. Maknanya hilang, hanya menjalankan rutinitasnya, hanya menjalankan ritualnya, tapi maknanya hilang. Nah, untuk menjawab situasi mereka, Yesus memberikan 3 perumpamaan. 1, sahabat mempelai yang bersukacita. Yang kedua, kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Kemudian anggur yang baru yang diisikan pada kantong kulit yang baru harusnya. Tapi tidak bisa diisikan pada kantong kulit yang tua. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada mempelai sahabat mempelai laki-laki kalau ada mempelai laki-laki, sahabatnya tidak mungkin mengalami kesesakan seperti itu, mengalami kesulitan dalam hal ya tidak bahagia kayak gitu. Sahabat-sahabatnya pasti ikut berbahagia bersama-sama dengan mempelai-mempelainya. Mempelai laki-laki. Kalau di sini dikatakan mempelai laki-laki. Dan memang kalau di dalam konteks kita gereja sekarang, Yesus mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. Ya. Itu seperti itu. Jadi kalau ada sahabat-sahabat, jadi ya pada baju yang tua. Jadi kalau misalnya baju sekolah kita waktu SD, SMP, SMA itu kan ada logo di kantong depan itu ya, logo OSIS gitu ya, biasanya logo OSIS. Biasanya kan saya nggak tahu kalau zaman sekarang, tapi kalau zaman saya dulu untuk menghemat itu logonya dilepas pakai cutter dilepas, terus nanti kalau saya masuk SMA baju yang sama itu masih ditempelin logo yang SMA gitu loh. Padahal ini baju SMP dulu gitu. Logo SMP-nya dilepas. Logo SMP. Saya nggak tahu, mungkin ada yang punya cerita yang sama seperti itu. Hemat seperti itu, hemat. Tapi persoalannya, logo SMA ini kan baru. Dijahitkan di baju yang lama. Ya kalau dicuci robek lah bajunya, karena baju lama ini sudah benang-benangnya ini udah nggak kuat gitu. Jadi ketika dicuci, benang-benang yang nempel di logo yang baru ini akan narik. Jadi akhirnya robek gitu. Jadi ceritanya tadi maunya hemat, malah jadi boros, harus beli lagi logonya yang baru, beli baju yang baru, dijahit lagi kayak gitu. Jadi ya gambarannya seperti itu. Nah, anggur yang baru tidak diisi pada kantong kulit yang lama. Anggur ini kan semakin lama, dia ini kan semakin enak katanya, kayak gitu. Jadi semakin mahal kayak gitu kan, alkoholnya, rasanya ini makin
tinggi karena dia semakin lama anggur ini proses fermentasinya semakin tinggi. Jadi kalau ada anggur yang baru ini disimpan, dia akan terus melakukan fermentasi kayak gitu. Nah, persoalannya anggur yang mengalami fermentasi ini butuh tempat yang fleksibel supaya ketika dia fermentasi, dia berkembang, kantongnya juga ikut berkembang. Nah, kantong yang baru biasanya kalau zaman dulu itu dari kulit binatang itu bisa ikut fleksibel, ikut berkembang juga. Nah, kantong kulit yang tua ini enggak, dia nggak bisa berkembang, dia udah kaku kayak gitu. Ya bayanginlah tulang-tulang kita yang sudah tua ini, bukan kita ya, saya ya, itu sudah tidak se-fleksibel anak-anak kita yang bisa salto, yang bisa apalah ngedance kayak gitu, K-pop gitu. Ya meskipun saya dulunya anggota dance ministry, tapi sekarang saya sudah tidak bisa mengikuti gerakan-gerakan K-pop itu. Badan saya sudah sakit sekali kalau sudah begitu. Ini sudah tua gitu. Nah, kantong yang tua juga sudah nggak bisa fleksibel. Jadi ketika dimasukin anggur yang baru, anggurnya mengalami fermentasi, kantongnya karena nggak bisa dia fleksibel untuk ikut berkembang, robek. Jadi anggurnya bisa tumpah. Begitu. Nah, pesan bijaksana dari Tuhan ini sebenarnya dimunculkan dalam semua Injil sinoptik, ya, Markus, Matius, Lukas, ya gitu. Jadi Markus ini menempatkannya untuk melawan atau mengkantor kritik-kritik provokatif dari orang-orang Farisi di Kapernaum, ya, terhadap tindakan-tindakan Yesus, ya, tindakan-tindakan yang baru bagi mereka lalu dikritik, gitu. Matius ini menempatkan untuk menegaskan tugas kenabiannya Yesus dan sentralitas ilahinya Yesus, gitu, dalam kata-kata dan tindakan Yesus. Sedangkan Lukas ini menunjukkan ketidakmungkinan berdialog dengan mentalitas yang lama. Ya, jadi Lukas ini lebih lebih realistik dengan kita karena kita bukan orang Yahudi, mindset kita bukan mindset Yahudi, jadi kita merasa bahwa saya merasa Lukas ini lebih menyentuh Indonesia, gitu, pikiran-pikiran orang Indonesia. Tapi intinya sama sebenarnya. Saya merasa seperti hal-hal yang baru, dalam hal ini Yesus datang dengan membawa, sebenarnya ini bukan hal yang baru yang Yesus bawa, tetapi makna yang baru sebenarnya. Tetapi mentalitas dan pola pikir orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu enggak, ini mentalitas yang lama. Nah, Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa kembali kepada orang-orang mempelai laki-laki itu. Ketika Allah ada bersama-sama dengan kita, hadir, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diajak bicara, dan bisa merespon balik. Ketika Allah bersama-sama dengan kita bisa menyampaikan keluh kesah kita, tapi tidak lagi dengan cara-cara seperti yang dulu. Apalagi kalau kita tidak memaknai hal itu, hanya melakukan sebatas ritual-ritual. Jadi saya membayangkan misalnya, saya tidak tahu kakak-kakak dan teman-teman pernah nggak sih pergi ke gereja tapi bingung, saya ngapain ya ada di sini? Kadang-kadang bosan. Ini khotbahnya berapa lama lagi akan selesai? Saya harus cepat pulang ya kayaknya, udah mengantuk. Atau bahkan nggak mikir, lagi khotbah tidur, kayak gitu. Rasanya membosankan. Atau misalnya ikut persekutuan, ya waktu mahasiswa juga sering ikut acara di Joy. Teman-teman juga yang sekarang masih ada di Joy, mungkin juga sekarang setiap hari Jumat atau setiap hari Kamis ikut acara. Kadang-kadang merasa ini sebuah kewajiban atau sebuah ritual yang rutinitas yang harus saya lakukan, dan kadang-kadang ini membosankan. Ya, kira-kira seperti ini yang mau dikritik oleh Yesus.
Yesus berbicara mengenai sukacita dan kegembiraan sahabat-sahabat ketika pengantin pria ada bersama-sama dengan mereka. Yesus menggambarkan diri sebagai pengantin pria. Dan kita pengantin wanitanya. Ini sudah seharusnya kehadiran Yesus ini membawa sukacita dan kegembiraan bagi kita. Bukan kebosanan atau kebingungan. Kenapa saya melakukan hal ini? Nah, kegembiraan-kegembiraan ini harusnya ditandai dengan munculnya antusiasme dan kegairahan. Mula-mula, kegairahan dan antusiasme ini adalah hal-hal yang bersifat rohani. Namun yang spiritual ini harus mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Maksudnya, kehadiran Yesus dalam hati kita harusnya menghidupkan kehidupan iman kita. Harusnya memberikan antusias iman. Dan antusias iman ini nampak dalam kegairahan hidup. Baik di dalam kehidupan kita yang sakral, atau mungkin yang lebih sederhananya kita sering sebut kehidupan rohani, maupun kehidupan kita yang profan. Pekerjaan, kuliah, apalagi ya, berkeluarga, bersahabat, membangun relasi dengan bisnis. Harusnya ada antusias-antusias kegembiraan itu yang didasari oleh kehadiran Yesus dalam hati. Harusnya ini menghidupkan kita untuk bergairah, untuk bergembira. Bukan hanya bergembira dengan ekspresi yang senang, tapi gembiraan itu harus masuk di dalam hati, sehingga akhirnya hatinya ini antusias untuk melakukan apapun. Karena dilatar belakangi oleh kehadiran Yesus, bukan karena dilatar belakangi oleh uang gitu. Oh, karena uang makanya saya antusias. Kalau nggak ada uang saya nggak antusias. Bukan itu. Tapi ini benar-benar karena kehadiran Yesus. Antusias ini harus muncul di dalam hati kita, sehingga itu bisa menggerakkan hidup kita. Akhirnya bersemangat dan antusias apapun lah, mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas, itu bukan jadi beban lagi. Pergi ke kantor bukan jadi beban lagi. Atau misalnya, aduh, saya harus pergi ke kantor, kalau saya nggak ke kantor nggak dapat uang, kalau saya nggak dapat uang saya nggak bisa kasih ke anak saya, kalau saya nggak kasih ke anak saya nanti anak saya minta uang, saya nggak punya uang. Bukan itu lagi. Tapi ada makna yang baru, ada mentalitas yang baru yang muncul di dalam pikiran kita, ada kesadaran yang baru. Saya melakukan ini karena Yesus ada di dalam hati saya. Nah, sebaliknya, jika kita merasa bosan, stagnan, tidak ada antusias dengan kehidupan sakral dan profan ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kita sudah sama seperti murid-murid Yohanes Pembaptis yang sudah tidak lagi bisa menghayati arti hidup sebagai umat Allah. Melakukan ritual-ritual iman karena wajib, karena harus, bukan karena kerinduan yang ada dalam diri saya. Nah, Yesus mengajak, harus ada perubahan di dalam hidup kita. Harus ada kantong anggur yang baru, yang lebih fleksibel untuk dapat menampung anggur baru yang akan berfermentasi itu. Nah, saya melihat perubahan yang ada di dalam persekutuan Joy juga saat ini adalah sebagai sebuah bentuk kegembiraan dan antusiasme anggota. Saya merasa. Untuk mencari makna baru di dalam pelayanan Joy. Yang mungkin selama ini kita merasa bahwa kayaknya harus ada sesuatu yang baru di Joy. Nah, sesuatu yang baru ini juga harus ditampung dengan mentalitas yang baru. Sama seperti kehidupan iman kita. Kadang-kadang kehidupan iman kita juga menghadapi stagnasi, kan? Berarti harus ada sesuatu yang baru, dan yang baru itu memang sudah ada, bukan baru lagi, tapi Yesus itu sudah ada di dalam hati kita. Cuma mentalitas kita sekarang, makna yang baru yang harus diperbaharui. Nah, sama juga dengan perubahan yang kita alami ini juga mirip seperti itu. Antusiasme anggota untuk mencari makna baru dalam pelayanan kita, sehingga ini juga harus disambut dengan mentalitas yang baru. Jadi dalam sisi
spiritualitas secara pribadi, kita sendiri perlu menyadari ketika mengalami stagnasi di dalam iman atau merasa ya paling konkret yang kita lihat adalah ketika saya beribadah atau ketika saya melakukan aktivitas rohani, berdoa, quiet time, ibadah hari Minggu, berpuasa. Saya lakukannya dengan antusias dan kegembiraan, dalam arti apakah saya betul-betul melakukannya itu dengan kesadaran dan saya ingin betul melakukannya, meskipun di dalam puasa kita di dalam kesesakan mencari Allah, tapi dengan antusias, atau karena memang hari ini jadwal puasa jadi harus berpuasa, hari ini harus pergi ke gereja, saya harus quiet time jadi saya harus quiet time. Ini perlu refleksikan lagi dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Belajar, bekerja, itu juga semua. Harus menemukan makna baru. Apa artinya Yesus hadir dalam diri saya sebagai pelajar? Apa arti Yesus hadir dalam diri saya sebagai karyawan di perusahaan? Apa arti Yesus hadir dalam diri saya ketika saya berperan sebagai manajer? Ketika saya berperan sebagai pelayan? Nah, saya mau mengajak kita untuk berefleksi dalam kehidupan iman kita, baik secara sakral maupun yang profan. Apakah kita benar-benar menikmati kehidupan iman kita, atau jangan-jangan memang ini sedang stagnan? Ya, ini saatnya untuk kita mengganti wadah yang baru, mengganti mentalitas kita dalam menghadapi situasi-situasi yang baru. Ya, zaman terus berubah, situasi terus berubah, hal-hal yang baru datang, dan itu kadang-kadang menantang iman kita, sehingga itu membutuhkan sebuah mentalitas yang baru. Tapi intinya bahwa mempelai prianya ada bersama-sama dengan saya saat ini. Harusnya saya antusias. Ya, saya berharap supaya tidak sampai menjadi terlembaga ininya ya. Kebosanan itu sudah terlembaga di dalam diri. Kebosanan atau stagnasi itu sudah terinternalisasi di dalam diri, dan kita terus biarkan itu terjadi, dan akhirnya lama-lama kita menjadi zombie gitu. Tidak, kita manusia yang memiliki iman kepada Allah, dan iman itu harus hidup, dan iman itu akan menggerakkan kehidupan kita untuk menjadi lebih hidup lagi. Seperti itu. Ya, saya berharap ini bisa memberkati teman-teman semua, dan saya mau tutup sharing ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, melalui firman Engkau ingatkan kami lagi untuk hidup di dalam kegembiraan dan antusiasme di dalam iman kami Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, kehadiran Yesus memberikan dampak. Kehadiran Yesus di dalam hati kami yang digerakkan oleh Roh Kudus membuat kami menjadi bergembira, membuat kami antusias untuk bertemu dengan Engkau dan untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semuanya ketika kami merasa bosan, kami merasa iman kami berhenti. Tuhan, tolong supaya kami bisa menemukan tempat yang baru, mentalitas yang baru, supaya kami bisa hidup lagi, kami bisa menemukan makna kehidupan kami dalam imannya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau serahkan pertemuan doa kami ketika kami akan berdoa juga ya Tuhan. Biar ini bukan karena sebuah kewajiban, tapi sungguh-sungguh karena antusias kami untuk menyampaikan permohonan-permohonan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin.